Ibu, ketika dengar adzan maka hukumnya adzan sunnah, tapi menjawab adzan hukumnya wajib. Apabila ketika kita dengar adzan ngomong terus, yang diomongin orang lain bahkan terus, itu Bapak Ibu, kalau kita tidak jawab adzan dikhawatirkan matinya, meninggalnya su'ul khotimah. Jadi kalau ada adzan tolong didengarkan, didengarkan, kalau bisa jawab syukur-syukur kita bisa sholat berjamaah. Ini tidak pernah sholat berjamaah, orang adzan pun tidak pernah mendengarkan, bahkan ngomong dengan orang lain, khawatir orang tersebut mati su'ul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat, yang mana sholat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup melalui malaikat Jibril, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala manggil langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Saking pentingnya sholat. Sholat ini adalah munajatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat ini Bapak Ibu selama 24 jam ini hanya 5 waktu: duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu di antara subuh, yang mulai dari subuh ke duhur mungkin ada keluhan, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena munajat seorang hamba kepada Allah. Mungkin dari duhur ada sesuatu atau problem yang perlu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari asar ke maghrib ada problem, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat ini Bapak Ibu adalah sangat penting bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat hanya waktunya ini 5 menit Bapak Ibu. Kalau kita cepat, sholat ini tidak membutuhkan, ya standarnya tidak 2 jam, hanya 5 menit untuk kita melakukan sholat. Kenapa kita malas untuk melakukan sholat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya untuk hidup berkeliaran seperti hewan-hewan lain, seperti makhluk-makhluk yang lain, akan tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita sholat, sebelum kita disolatin Bapak Ibu. Ada yang tahu umur kita kapan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum tahu. Apa yang dipersiapkan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Di akhir zaman ini Bapak Ibu, di akhir zaman umat Islam, bahkan manusia ini meninggal tanpa sakit Bapak Ibu. Sudah terbukti. Sekarang makan keselak meninggal. Datang dari pasar, pilek minta kerok sama suaminya, meninggal. Di akhir zaman Bapak Ibu, orang ini meninggal secara mendadak tanpa sakit. Itu tanda-tanda akhir zaman. Ada mengeluh sakit, minta kerok, tidur, terus tidur selamanya. Kalau kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita bertobat kepada Allah, apa yang mau dikata? Penyesalan selamanya. Kalau kita Bapak Ibu sengsara di dunia, masih banyak membantunya. Ada tetangga, ada keluarga, ada lembaga. Tapi kalau kita besok Bapak Ibu, ketika minta tolong sama siapa kita? Jangankan sampai di arah mahsyar, di alam kubur kita mau minta tolong sama siapa Bapak Ibu? Oh, sama anak saya supaya anak. Ya, kalau anak kita ingat kepada kita Bapak Ibu.
kita tidak ingat hanya yang dipikirkan itu adalah harta warisan, apa yang mau dikata? Kata pepatah kan, ya, harta yang kita cari ini berkeringat banting tulang, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, Bapak Ibu, untuk anak, untuk mereka. Setelah kita meninggal, Bapak Ibu, kadang anak tidak ingat kita. Boro-boro mau ngirim Fatihah di hari Jumat, dia jalan ke Purwokerto, Bapak Ibu, ke Menara Teratai, nongkrong di sana. Apa yang kita banggakan coba? Harta yang kita simpan ini, Bapak Ibu, jadi rebutan. Harta yang kita makan ini jadi kotoran. Tapi harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok dia yang akan menyelamatkan kita, walaupun hanya 1000 perak, Bapak Ibu. Kalau kita ingin menyimpan urusan akhirat, jangan 1000 perak, Bapak Ibu. Alasannya yang penting ikhlas. Ya 1000 perak bagaimana tidak mau ikhlas, Bapak Ibu? 1000 perak bagaimana tidak mau ikhlas? Ada yang mengatakan ulama, tidak apa-apa kita ngasih 1 juta, tidak apa-apa kita ngasih 10 juta. Bapak Ibu, dibilang tidak ikhlas nggak apa-apa, tapi lama-kelamaan kita akan menjadi ikhlas, Bapak Ibu. Karena kenapa? Ketika kita tidak ingat dengan infak tersebut, saya mau contohnya, ada seseorang memberikan infak 1 juta, terus selama 3 hari diingat terus berapa hari kemudian, 5 hari, 6 hari, tidak, itu sudah dikategorikan oleh para ulama itu ikhlas. Jangan seperti itu. Kalau kita mau berinfak, jangan dengan alasan yang penting kebangetan ya Bapak Ibu ya. Kalau 1000 tidak ikhlas. Kalau misalnya 1 juta ikhlas, mana yang lebih banyak? Karena itu besok yang akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Karena besok dia yang akan menangkis kita, Bapak Ibu. Ya. Karena dia besok yang akan menemani kita, Bapak Ibu. Suami, istri, anak tidak sampai masuk kuburan, Bapak Ibu. Tapi kalau amal yang kita lakukan, yang kita perbuat, harta yang kita infakkan, besok yang akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh seperti Darul Quran yang ada di Pati Kerajaan. Sejak saya di Banyumas ini belum jadi-jadi, Bapak Ibu. Mana greget kita, Bapak Ibu? Sedangkan itu Darul Quran, rumah Quran. Ya. Ketika kita nanti sudah jadi Darul Quran tersebut, nanti anak-anak akan ngaji di situ, sekolah dan sebagainya, terus menjadi hafil Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dia besok yang menggeret kita, Bapak Ibu. Walaupun kita nyumbang 1000 perak, ayo cepat selesaikan Darul Quran ini. Siapa lagi bukan kita? Kalau kita bisa bangun rumah, kenapa kita tidak bisa membangun rumah untuk akhirat? Ada yang berani untuk mendonasikan? Sudah ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Darul Quran yang punya PAC Muslimah, bukan Pak Sokaraja, Pati Keraja ya. Pati Keraja, mudah-mudahan berjalan sukses, mudah-mudahan cepat selesai. Amin, amin ya Rabbal alamin. Lihat jam dulu. Kurang 5 menit kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berinfak ini, Bapak Ibu, tidak ada lebihnya. Dan infak ini tidak ditargetkan, Bapak Ibu. Ya. Tidak harus uang berinfak ini. Boleh kita berinfak ilmu, boleh kita berinfak pikiran, boleh kita berinfak tenaga. Tidak harus berupa materi, apapun yang bisa kita korbankan demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, korbankan, Bapak Ibu. Api neraka ini panas, Bapak Ibu. Api neraka ini panas. Ini sekarang kan ada peroknya kan, ada angin silir-silir, tapi masih panas, Bapak Ibu. Api neraka
Bapak Ibu, panasnya melebihi ini Bapak Ibu. Di arah mahsyar panasnya melebihi ini. Besok selama 40 tahun kita akan berdiri Bapak Ibu seperti ini. Siapa yang akan menyelamatkan kita besok? Amal. Dan tidak lepas dari syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita punya amal dan kita tidak lepas dari syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu, sering-sering kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia besok kepanasan, besok tidak ada tenda. Ya. Matahari tinggal singkang Bapak Ibu. Tanah ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi api Bapak Ibu. Atas panas, bawah panas, sehingga manusia ini tenggelam dengan keringatnya Bapak Ibu. Yang akan menyelamatkan kita ini siapa besok? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Analaha, kata Rasulullah. Analaha. Saya yang punya syafaat. Saya yang punya syafaat. Saya akan menolong umat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Bapak Ibu di arah mahsyar bukan keluarganya, bukan istrinya, akan tetapi adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panas Bapak Ibu, itu adalah proses kita Bapak Ibu menuju akhirat. Karena di akhirat ini tempat hanya ada dua. Pertama surga, kedua neraka Bapak Ibu. Surga ini Bapak Ibu adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Pertama orang yang masuk surga siapa? Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad ketika masuk surga ini langsung masuk, tidak memikirkan orang lain? Tidak. Rasulullah tidak masuk Bapak Ibu. Hanya Rasulullah nunggu di depan pintu surga. Yang ditunggu adalah ummati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Tetap yang ada di hati Rasulullah ini adalah umatnya. Bahkan Bapak Ibu, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi Bapak Ibu. Pernah ke Masjid Nabawi? Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu segera terpanggil menjadi tetamu Allah dan menjadi tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal, dan bisa berziarah berkunjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Satu ketika Bapak Ibu, Nabi Muhammad ini berderai air mata, menangis. Berderai air mata, menangis. Ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Ya ahbabi, kata Rasulullah, wahai kekasihku. Maka sahabat bertanya, lasna ahbabaka ya Rasulullah, apa kita semua yang ada di samping engkau ini bukan kekasihmu? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian ini bukan kekasihku, akan tetapi kalian ini adalah sahabat-sahabat setiaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kekasihku ini lam yarawni walakin amanu bi. Yang mana kekasihku ini adalah umat yang iman kepadaku, akan tetapi dia tidak pernah melihatku, kata Rasulullah. Saya tanya, Bapak Ibu pernah melihat Rasulullah tidak? Bapak Ibu pernah melihat Rasulullah tidak? Mimpi pun tidak Kenapa Ibu iman kepada Rasulullah? Karena kalau tidak kenal berarti tidak sayang, katanya. Kenapa kita ini cinta kepada Rasulullah? Bukan hanya cinta, kita mengikuti perintah Rasulullah SAW. Kenapa? Inilah umat yang paling dikangeni, yang paling dicintai, yang dipanggil kekasih oleh Rasulullah SAW. Tentunya kita semua Bapak Ibu, kita tidak pernah melihat Rasulullah, akan tetapi kita iman kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pesan sebelum pengajian ini ditutup, saya pesan kepada seluruh Bapak dan Ibu,
tolong jagalah sholat. Jagalah sholat. Paling minimal kita sholat 5 waktu. Bukan hanya dirinya yang sholat, ajaklah keluarganya, suaminya, anaknya, cucunya, untuk mereka melakukan sholat. Kedua, Bapak Ibu, jangan lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat tidak ada batasnya, Bapak Ibu. Bahkan baca salawat ini, Bapak Ibu, hukumnya wajib apabila di dalam sholat. Salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dijelaskan dalam sebuah kitab, apabila kita baca salawat ya 400 kali lafalnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya, setelah selesai Isya sampai Fajar 400 kali, maka insya Allah rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita tidak diberi ujian oleh Allah. Yang namanya manusia, Bapak Ibu, hidup di dunia ini pasti ada ujiannya, pasti ada cobaannya. Ketika kita diberi ujian, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini adalah darul amal. Dunia ini adalah tempat kita berbuat amal. Ujian juga amal, Bapak Ibu. Ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah itu sayang kepada kita. Contohnya sekarang ada orang buruk terus sakit bertahun-tahun, artinya Allah itu sayang kepada orang tersebut. Kenapa? Siksaannya diberi sekarang, tidak ditunda besok, Bapak Ibu. Sekarang kalau ada orang sakit dulunya buruk terus diberi ujian oleh Allah, itu karena inilah dulu korupsi, dulu sering jahat sama orang. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberi ujian kepada orang yang buruk, kepada orang jahat di dunia, berarti Allah itu tanda sayang kepada mereka, agar tidak dibalas di esok hari, di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ujian tersebut diberikan kepada orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, maka itu adalah untuk mengangkat derajatnya dan juga menghapus dosanya. Yang penting, Bapak Ibu, ketika kita diberi ujian, jangan mengeluh, apalagi di status. Ketika kita diberi ujian, alangkah ininya, begitu di statusnya, kadang di Facebooknya, apa namanya ya, status di WA, di WhatsApp dan lain sebagainya. Jangan, Bapak Ibu, kita jangan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendam di dalam hatinya, pendam di dalam dadanya. Hanya Allah yang tahu dengan problem kita, hanya Allah yang tahu dengan kondisi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasanya cukup, Bapak Ibu, karena panas ini. Di panggung ini panas ini, panas, betulan, temenan panas, Bapak Ibu. Iya, iya, panas. Walaupun ujian ini, Bapak Ibu, saya nggak kuat ini. Ya, panas, Bapak Ibu. Semoga usaha Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini dari rumahnya masing-masing, mudah-mudahan dicatat amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan cepat dikaruniai keturunan. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan cepat dipertemukan dengan jodohnya. Jangan amin, Pak, nanti bapaknya amin lagi, nanti nikah lah. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu yang hadir siang hari ini, mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan usahanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kebangkitan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak melebihi dari itu, mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan husnul khotimah, membawa Islam dan iman. Cukup sekian yang kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu tabi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna min jamil sayiat wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna aqsal ghayati jamil khairati fil hayati wa dal mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ikdi hajatina ya Allah, ikdi hajatina ya Allah, ikdi hajatina ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.